Aku rela berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mikriyadi Siregar SPDI. Saya mengajar di salah satu sekolah Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Saat ini juga saya mengikuti PPG Angkatan Kedua dalam jabatan tahun 2021. Program studi saya adalah fikih di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dan ini adalah merupakan formulir uji kinerja saya PPG Angkatan Kedua dalam jabatan tahun 2021. Hari ini Selasa tanggal 30 November tahun 2021, saya akan membuat video praktik pembelajaran guna untuk uji kinerja PPG Angkatan Kedua dalam jabatan tahun 2021. Sahabatku sekalian, mohon masukan dan saran terhadap video praktik pembelajaran yang saya buat ini, guna untuk memperbaiki cara mengajar saya ke depan. Sekian saja, semoga bermanfaat, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa kabarnya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak kami sekalian? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca doa bersama. Kira-kira siapa hari ini yang mau memimpin doa? Ustaz. Oke, Halim, Rahab, silakan. Ayo bersama-sama kita ya. Ya, lanjut. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina ilma warzuqna fahma supaya segar dulu kita di pagi hari ini ya. Mungkin ada yang mengantuk, mari kita masang yel-yel dulu. Kasih dapat lagu kebangsaan, lagu wajib Garuda Pancasila. Tangannya gini dulu semua ya. Ayo, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah ya, semangat yang luar biasa.
Nanti kalau udah seperti ini semangatnya, saya yakin nanti menerima pelajaran pun akan mudah, ya, untuk bisa dipahami dan diterima. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya Ustaz akan mengabsen kehadiran. Ini anak-anak kami yang disebutkan namanya dibilang hadir Ustaz, gitu ya. Oke, yang pertama Halim Harahap. Ada Ustaz. Oke. Hadiru. Hadir Ustaz. Zainuddin. Hadir Ustaz. Garing Natoras. Hadir Ustaz. Sanan. Hadir Ustaz. Alhamdulillah semua hadir ya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah bab tentang zakat dan hikmahnya. Jadi tujuan atau manfaat kita mempelajari ini biar tahu kita apa kewajiban kita daripada diri kita, apa kewajiban kita daripada harta-harta kita. Ternyata harta yang kita dapat, harta yang kita miliki, itu ada hak-hak orang yang membutuhkan di dalamnya. Inilah berarti nanti kita ada rasa peduli terhadap sesama kita umat muslim, yaitu orang yang lemah akan mendapatkan daripada harta kita. Inilah salah satu tujuan daripada kita mempelajari bab tentang zakat dan hikmahnya. Seterusnya garis-garis besar yang akan kita pelajari nanti di situ. Coba diperhatikan ke depan dulu ya. Coba diperhatikan, simak. Coba dibaca dulu. Coba kita baca bersama dulu. Di situ kita lihat ketentuan zakat dan hikmahnya. Nah, ini merupakan garis-garis besar yang akan kita bahas nanti dalam bab ini. Pertama nanti pengertian zakat. Nanti selama kita belajar akan kita bahas. Yang kedua, hukum mengeluarkan zakat. Yang ketiga, dalil zakat. Yang keempat, mustahik zakat. Dan seterusnya macam-macam zakat. Dan yang keenam, hikmah zakat. Nah, inilah poin-poin penting nanti yang akan kita bahas dalam pelajaran kali ini. Sudah? Untuk anak kami sekalian, coba diamati dulu ketentuan zakat dan hikmahnya di depan ini. Bab 3, zakat dan hikmahnya. Apa yang anak-anak kami dapat dari foto ini, coba diamati dulu. Saatnya kita mengamati ya. Coba perhatikan ke depan semua. Sudah anak-anak kami mengamati foto di depan ini. Ayo, ini coba dituliskan kembali dulu ketentuan zakat dan hikmahnya. Ayo dituliskan. Ayo tulis. Mari kita bahas. Inilah yang akan kita bahas, ketentuan zakat dan hikmahnya. Coba perhatikan ke depan, pengertian zakat. Jadi zakat itu secara bahasa atau etimologi ternyata artinya bertambah, tumbuh, berkembang, dan suci. Itulah arti zakat. Seterusnya, secara istilah atau terminologi, ternyata zakat itu sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu
yang berhak menerimanya. Maka inilah yang disebut zakat menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi bahasa itu etimologi, kalau dia istilah terminologi. Kita lanjutkan hukum mengeluarkan zakat. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain, berarti wajib terhadap diri kita. Artinya kena kepada setiap muslim. Semua muslim baik yang baru lahir sebelum meninggal maka wajib mengeluarkan zakat. Nah ini. Maka seterusnya berdasarkan pada ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Coba perhatikan ayat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa min tunfiqu wa lastum bi'akhidhi. Bukan ya titik-titik lah ayat. Kabarnya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi ini adalah hukum daripada mengeluarkan zakat fardu ain, wajib untuk diri sendiri orang yang beragama Islam. Kita lanjutkan di dalil zakat. Dalil zakat yang kita ambil dari Al-Quran dan seterusnya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan ke depan. Dalil-dalil zakat dari Al-Quran termasuk tadi ayat yang sudah anak-anak kami lihat di depan tadi. Surah Al-Baqarah ayat 267. Artinya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian daripada hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari perut untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Jadi ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Jadi kalau kita mau berinfak atau mengeluarkan zakat, kalau nantinya zakat mal, zakat harta, maka keluarkan yang bagus-bagusnya. Kalau mau berinfak, bersedekah, maka pilihlah yang bagus-bagusnya. Jangan kita mengeluarkan yang buruk atau yang busuk dan lain sebagainya. Sementara kita saja tidak mau, mana mungkin orang lain juga mau. Begitu dia ya. Dalilnya selanjutnya adalah dari al-hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar atau fondasi. Kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Selanjutnya menunaikan
hadis riwayat Bukhari ini aturannya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di fikih, dia urutannya duluan puasa pada bulan Ramadan, baru menunaikan ibadah haji. Dan selanjutnya macam-macam zakat. Nah, coba diperhatikan. Zakat terbagi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali, berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya menunaikan kewajiban puasa, agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya Idul Fitri. Berarti kalau dia zakat fitrah, dia hanya dikeluarkan sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Coba di dalam zakat fitrah ini kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Oke, apa itu wali muda? Kapan terakhir membayar zakat fitrah, Ustaz? Kapan terakhir membayar zakat fitrah? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Awal membayar zakat fitrah udah boleh malam 1 Ramadan. Dan akhir daripada membayar zakat fitrah adalah yaitu sebelum terbit matahari di tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri. Nah, itulah dia nanti terakhir membayar zakat fitrah. Berarti di awal boleh, di pertengahan boleh, di akhir daripada Ramadan boleh. Dia pertanyaan sama bangsa. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu, atau istilahnya haul ya. Nisab dan haulnya ada, itu kalau pada zakat mal. Jadi kira-kira dalam zakat mal ini, siapa kira-kira ada pertanyaan? Nah, coba Hariro, apa pertanyaannya? Apa arti mal, Ustaz? Oh, apa arti mal ya? Tadi kan udah usah terangkan. Zakat mal itu adalah zakat harta. Itu dia. Tapi itu pertanyaan sahabat ya. Semakin jelas ya. Walaupun memang tadi anak kami mungkin karena pikirannya melayang-layang, akhirnya nggak konsen, jadi nggak usah menyampaikannya. Nggak apa-apa. Terusnya apa lagi? Mustahik zakat. Nah, yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Berapa golongan? Coba kita kaji satu persatu. Satu, fakir. Yang disebut fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Dua, miskin. Orang yang punya pekerjaan tetapi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kerjanya, cuma untuk kebutuhan sehari-hari belum terpenuhi. Yang ketiga, amil. Amil adalah panitia zakat yang mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi tugas daripada amil adalah mencatat berapa orang yang sudah membayarkan zakat. Lalu sesudah dikumpulkan, baru mereka pula lah yang mendistribusikannya atau menyalurkannya, membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat kepada 8 golongan ya. Terusnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan belum kuat keimanannya. Jadi
Berarti kalau sudah bertahun-tahun dia masuk Islam, udah kuat imannya, berarti tidak lagi mendapat zakat ya. Jadi yang tidak kuat imannya maksudnya Ustaz, mungkin dia Islam kira-kira baru 1 tahun, masih takut kita akan murtad lagi ya. Maka kita sebagai umat Islam, dan Rasulullah menyampaikan dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan, maka karena takut keimanannya, takut murtad lagi ya, maka diberikanlah zakat supaya menguatkan keimanannya dan supaya tetap berada di dalam agama Islam. Terusnya budak. Nah, budak adalah hamba sahaya yang menyicil kemerdekaannya pada tuannya. Jadi budak zaman Rasulullah, nah itu dia menyicil kepada tuannya supaya dia menjadi orang yang merdeka. Berarti selama belum dia membayarkan daripada kepada tuannya, maka ia tetap menjadi budak kepada tuannya. Seterusnya, kira-kira dalam budak ini ada yang perlu dipertanyakan. Ayo, sampai sekarang kan ada pembantu. Coba bagaimana menurut anak kami? Ayo dulu kita diskusikan. Bagaimana menurut kalian? Kalau pembantu zaman sekarang, ayo, siapa kira-kira yang mau berpendapat? Pembantu yang sekarang yang digaji oleh tuannya, gimana menurut kalian? Ada yang dapat? Apakah dia masuk daripada mustahik zakat? Apakah dia masuk hamba saya begitu? Ayo, siapa kira-kira? Nah, coba Roni dulu. Bagaimana menurutmu? Kalau itu pembantu yang digaji yang sekarang, kemana? Apakah pembantu termasuk dalam budak Ustaz? Iya, gimana menurutmu? Tidak Ustaz. Tidak ya, kenapa? Karena budak menyicil Ustaz, sedangkan pembantu yang digaji Ustaz. Ya, itu menurut versi Roni ya. Pembantu itu tidak masuk kategori budak karena dia memang digaji ya. Digaji oleh tuannya. Berarti dia hanya seorang pekerja ya. Oke. Ya, jawaban yang sangat bagus ya. Terusnya sesudah budak ada gorim. Orang yang banyak utang dan tidak bisa melunasinya. Jadi gorim itu orang yang banyak utang dan tidak bisa melunasinya. Mbak, Ustaz lagi bertanya, bagaimana menurut kalian kalau ada orang berhutang tetapi untuk kredit mobilnya, kredit rumahnya bertingkat, pokoknya untuk kesenangannya, apakah masuk ini gorim yang dimaksud? Yang hutangnya itu di jalan Allah enggak? Untuk memasalahkan umat enggak? Ada kira-kira yang dapat menjawab? Siapa? Itu masalahnya. Bagaimana baru pendapat? Gorim ialah orang yang banyak utang dan tidak bisa melunasinya. Seperti kredit rumah dan mobil bukanlah disebut gorim. Orang yang berutang untuk keperluan syiar Islam, contohnya memberi peralatan masjid, maka ia dapat diberi zakat kecuali ia berinfak. Berarti kalau untuk kredit mobil tidak ya? Tidak Ustaz. Tidak ya. Rumah enggak juga? Tidak Ustaz. Tapi kalau untuk masalah tabungan ya, ya jawaban yang sangat bagus itu. Kita lanjutkan biar lebih cepat. Bismillah, orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah. Wah ini dia. Mudah-mudahan orang yang berperang berjuang di jalan Allah itu juga mendapat yaitu zakat. Terusnya Ibnu Sabil, orang yang sedang di perjalanan dan kehabisan bekalnya. Jadi ada seseorang yang musafir dalam perjalanan, tapi tujuannya untuk maksiat. Gimana menurut kalian? Coba ada yang bisa menjawab? Ada orang yang musafir perjalanan, kehabisan bekal di tengah jalan, dia melewati dalam satu negeri, berarti dia nggak ada bekal lagi, ya kan? Tapi tujuannya untuk maksiat. Gimana? Ada kira-kira yang dapat? Boleh nggak kita berikan zakat? Ada kira-kira yang mampu? Jawabannya cuma 2. Boleh? Tidak boleh. Siapa kira-kira? Orang yang kehabisan bekal tapi tujuan maksiat.
Siapa? Ustaz. Ya coba Gading Natoras. Gimana menurut kamu? Orang yang dalam keadaan musafir, tapi tujuannya maksiat. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah Maksiat. Oke. Jawaban yang sangat bagus sekali ya. Selanjutnya, manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Coba kalimat ini sangat bagus sekali ya. Manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Inilah dalam Al-Quran mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan melalui zakat ini maka kita sudah membantu sesama kita di antara umat Islam. Selanjutnya hikmah zakat. 1. Mensucikan jiwa dan harta pemiliknya. 2. Terciptanya rasa keadilan di antara sesama. 3. Adanya rasa empati untuk saling berbagi. Berarti ada saling, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka ia berbagi. 4. Terjalinnya ukhuwah Islamnya. Dengan adanya zakat ini maka nampaklah terjalinnya ukhuwah Islamnya, itu persatuan orang Islam itu, yaitu saling bantu membantu. Yang miskin dibantu, yang lemah dibantu, anak yatim dibantu, maka nampaklah ukhuwah daripada Islam. Dan terusnya apalagi? Saling menghormati di antara sesama. Dan yang keenam, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Inilah beberapa materi pelajaran kita hari ini. Maka sebelum kita melanjutkan untuk diskusi dulu, tapi usah ambil bahan daripada diskusinya mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi Ustaz bagi dulu 4 kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok pertama ialah tentang pengertian budak. Budak ialah hamba sahaya yang menyicil kemerdekaan kepada Tuhannya. Karena ia mempunyai utang kepada Tuhannya, maka ia menjadi budak. Selama ia belum melunasi utangnya kepada, maka ia tetap menjadi budak. Budak itu berhak menerima zakat karena ia orang yang lemah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kedua, coba di sini nanti tempatnya ya. Siapa kira-kira yang akan mendiskusikan? Ya, selamat pribadi. Sana. Apa tadi untuk kelompok kedua ini? Ya, silakan maju depan. Yang bagus dulu. Perempuan suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 2 ialah tentang gorim. Gorim ialah orang yang banyak utang dan tidak bisa melunasi utang. Contohnya kredit rumah dan mobil bukanlah disebut gorim. Orang yang berutang untuk keperluan siar Islam, contohnya memberi peralatan masjid, maka ia dapat diberi zakat kecuali ia berinfak. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ketiga siapa? Iya, siapa namanya? Iya, Mubarak. Nanti ke depan Mubarak. Ya, cepat. Pakai sandalnya. Oke.
Wah, bukan apa? Presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 3 tentang fisabilillah ialah satu, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang di jalan Allah. 2, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar. 3, orang yang bunuh diri itu bukan berjuang di jalan Allah, tetapi itu adalah sesat. Cukup sampai di sinilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan mempresentasikannya? Iya, Lobe Hasan, maju ke depan. Wah, yang semua lah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang Ibnu Sabil ialah orang yang sedang perjalanan dan kehabisan bekal. Yang pertama, akan tetapi perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Dan yang kedua, orang yang berjalan untuk kejahatan dan kemaksiatan tidak termasuk Ibnu Sabil. Yang ketiga, orang yang sedang perjalanan yang kehabisan bekal boleh meminta kepada salah satu negeri yang terlewati. Cukup sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya, untuk diskusi hari ini kita coba saja dulu ya. Ini adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama Ustaz ambil adalah kita sudah mengetahui apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Dan hikmah-hikmahnya sangat banyak sekali, diantaranya yaitu saling berbagi, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan atau dosa. Dan kita cukupkan saja dulu pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak kami sekalian setelah kita mempelajari ketentuan zakat dan hikmahnya ini? Mungkin sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Untuk tema selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Ini mungkin sampai di sini saja dulu. Maka Ustaz akan menutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.